pagi hari ini kita dapat bertemu kembali rekan dengar di program Pojok IKM ya. Yang mana adalah ini kerjasama kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Paneng FM 102,3 MHz dan juga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Pagi hari ini rekan dengar kita sudah kedatangan pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya yang setiap hari Selasa berganti-ganti ya. Nah jadi hari ini ada Ibu Rini Yulianingsih. Beliau ini adalah owner Sasirangan KMC ya, Karya Mulia Kreatif nih rekan dengar. Oke kita sapa dulu ya. Halo assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sehat Bu ya hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, pendengar kali ini kami juga live Facebook ya di LPPL Tuntung Paneng FM dan juga nantinya kami live record YouTube di maksud kami di Radio Tuntung Paneng FM 102,3 MHz ya. Oke, jadi kita langsung saja membahas apa itu Sasirangan KMC ya Bu ya. Nah, Karya Mulia Kreatif nih rekan dengar. Nah, jadi mungkin kita flashback ke belakang dulu ya kan karena ibunya dulu pernah juga datang ya rekan dengar ke Radio Tuntung Pandang, cuman bersamaan ya dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi kita tidak bisa mengulas lebih dalam gitu kan Bu ya. Tapi kali ini ibunya sendiri, mungkin nantinya kita akan bahas ya kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nah mungkin Bu bisa flashback ke belakang nih, Pri agak-agak lupa sudah dengan apa Sasirangan KMC ini dan juga mungkin para pendengar ingin juga mengetahui apa itu Sasirangan KMC ini, Karya Mulia Kreatif. Apakah namanya memang juga sesuai dengan keinginan kelompok atau keinginan sendiri gitu. Oke, terima kasih. KMC Karya Mulia Kreatif Mm-mm. dulunya kita memang satu kelompok bergabung di Karya Mandiri. Setelah itu kita mencoba untuk regenerasi lah, artinya mengembangkan usaha masing-masing dan membuka brand masing-masing. Berbagi bersama teman-teman dan saya sendiri dengan brand KMC Karya Mulia Kreatif. Artinya kita ingin menambah kreatif lagi, kita akan menambah inovasi lagi dari teman-teman yang ada dengan kelompok yang ada. Dengan kita memisahkan diri bukan berarti kita tidak berteman lagi gitu ya. Tapi dengan memisahkan diri, ayo kita maju bareng-bareng. Di situ kita jalan bareng-bareng. Artinya apa kekurangan dan kelebihan saya, apa yang perlu saya cari sebenarnya kan gitu. Ternyata dengan saya melangkah sendiri, saya pun mendapat hal yang belum pernah saya dapat dulunya. Oke, ini kalau boleh tahu nih Karya Mandiri lah KMC ini gitu ya, mulai menyorangan ke Jurang Banjar tuh berapa tahun yang lalu? Mulai menetas lah ibarat telur. Mulai menetas kelun di tahun 2019. Tapi ternyata itu tadi loh ya, namanya orang baru menetas, belum tahu lagi gimana caranya mencari makan, belum tahu lagi caranya mengepakkan sayap bagaimana. Jadi penuh perjuangan yang luar biasa, dibantu dengan COVID setelah itu. Dibantu ya Bu ya malah Bu ya? Dibantu. Ya gitulah, dengan COVID alhamdulillah. Tapi saya ada merasa bangganya luar biasa jadi orang Tanah Laut. Karena dinas-dinas di Tanah Laut itu luar biasa. Supportnya ya Bu ya? Support yang luar biasa. Contoh kayak Disnakerin, Diskop, Dinas Pariwisata. Mereka tahu kalau kita UMKM baru. Mungkin kita UMKM lama casingnya aja lah ceritanya yang baru kan gitu. Tapi mereka memberi support, memberi masukan. Artinya mereka memberi kita pandangan. Oh begini loh caranya. Yang mungkin dulunya masih kita bergabung di satu kelompok itu tidak bingung gimana sih caranya cari konsumen gitu ya. Tapi kan sekarang kita harus memikirkan sendiri ya kan? Bagaimana caranya cari konsumen, bagaimana produk kita dikenal orang, bagaimana caranya kita bisa membudidaya menjamur juga di Tanah Laut. Wah itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa ya Bu ya, yang sudah Ibu jalani selama ini gitu ya Bu ya. Nah jadi ini nih Bu, dari tahun 2019 nih sampai dengan sekarang apa sih strategi Ibu gitu ya supaya ini nih Sasirangan KMC ini supaya lebih dikenal orang lagi nih. Nah gitu. Ini kan tadi kata Ibu melalui beberapa tahap nih tentunya gitu kan ya, yang dari yang enak aja dulu ikut kelompok dan sekarang bikin sendiri pastinya ada strategi-strategi nih yang tertentu yang Ibu tunaikan kepada masyarakat sekitar gitu. Mungkin awal kita membuka usaha, modal awal itu malu dibuang dulu ya. Iya, Nah, pasti Bu. itu pasti. Itu kalau bagi saya itu sudah
apa ya, dasar yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Rasa malu kita tinggalkan dulu, dalam artian ini kita memperkenalkan. Walaupun mungkin produk kita tidak secantik punya orang, produk kita namanya belum terkenal seperti punya orang kan gitu. Dan anggaplah kasarnya kita mengetok rumah orang, ini lo punya saya, ini lo produk saya. Walaupun kadang-kadang orang kan merasa sudah punya langganan, lalu oh enggak, saya sudah sama si A, oh enggak, saya sudah begini. Lalu itu kita bagaimana caranya paling enggak kita mengambil hatinya masyarakat lah, agar masyarakat itu mau juga tertarik ya. Mungkin awalnya itu kalau menurut saya bukan hanya produk yang kita tawarkan, tapi bagaimana supelnya kita menawarkan kepada konsumen. Karena kadang-kadang konsumen itu tertarik bukan hanya dengan produk kita, tapi pertama dengan kenyamanan cara kita berkomunikasi. Iya, betul itu, Bu. Nah, ini saya suka nih dengar ya. Dengan cara berkomunikasinya itu yang tentunya membuat orang itu lebih suka nyaman sama kita gitu kan ya, Bu ya. Tanpa melihat produk kita dulu gitu kan sebenarnya gitu ya. Dengar kalau komunikasi kita buruk ya pastinya orang akan berpikir juga gitu kan, Bu ya. Nah, itu yang menjadi strateginya dengar ya. Jadi strateginya itu komunikasinya dulu yang baik kepada masyarakat gitu kan ya. Ya ibaratnya orang tuh promosilah dulu ini ampun ulun ya kan, baik itu di sosial media ya kan ya, atau juga dari ibu memakai sasirangan sendiri itu sudah merupakan promosi buat ibu sendiri gitu kan ya, untuk si sasirangan KMC ini gitu kan ya. Nah dari tahun 2019 loh rekan dengar sampai dengan sekarang itu tentunya pasti ada kendala-kendala yang dihadapi ya kan, dan juga evaluasi gitu kan ya, Bu ya. Nah dari situ ibunya menjalin hubungan dulu, dan sekarang alhamdulillah sudah beberapa produk nih yang sudah terjalin dan juga terbuat ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Kalau produk pun nggak bisa ngitung mungkin ya, karena sudah banyak yang dibuat. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita ada sudah beberapa relasi, dalam artian relasi lagi nih. Ini ibaratnya dari komunikasi yang baik tadi jadi relasi yang bagus. Akhirnya alhamdulillah yang mereka setiap mau pesan sesirangan arahnya ke tempat kita. Dalam artian mereka kan bertanya pasti, ada nggak sih ya produk baru, kirim dong gambarnya, dengan kayak gitu. Ada juga yang kadang-kadang mereka sudah punya bayangan pengennya seperti ini gitu. Ini mau bikinin yang seperti ini bisa nggak ya? Ya kadang-kadang kan begitu juga. Tapi lebih menyedihkan kadang-kadang saya punya konsumen yang seperti ini sistemnya. Apa? Mbak, saya minta bikinkan, terserah mau gimana, yang penting bagus. Wah itu saya agak pusing kadang mikirnya. Soalnya bagus itu kan relatif ya, Mas ya. Relatif, Bu ya. Karena kan penilaian orang beda-beda kan biasanya gitu kan, Bu ya. Yang menurut kita bagus nantinya belum sama betul, orang gitu kan. Nah itu ya rekan-rekan, jadi pengrajin sasirangan ini dituntut untuk kreatif juga gitu ya sebenarnya gitu kan, Bu ya. Bukan hanya kita menuruti pelanggan saja gitu kan, tetapi kita harus kreatif ya, mengembangkan dan juga memberikan inovasi ke depan gitu ya, Bu ya, untuk orang-orang ya kan yang memakai jasa kita gitu kan sebenarnya. Nah dari hal-hal seperti itu tuh, Bu, selama ini yang dirasakan Ibu seperti apa? Apakah memang banyak juga yang komplain atau yang suka gitu terkait dengan yang kata Ibu tadi gitu? Kalau komplain, alhamdulillah ada. Tapi kalau bagi kita itu tuh bukan suatu masalah, tapi itu suatu masukan. Tapi itu suatu masukan yang luar biasa. Karena mungkin saya memandang orang-orang yang di depan ya, mereka sukses pasti karena kesalahan. Iya, betul, Bu. Sama kayak Ibu. Iya, jadi kesalahan tuh jangan pernah dianggap kecewa atau kita merasa nggak senang habis itu sama orangnya, enggak. Tapi dengan orang mengkomplain punya kita, berarti orang itu senang dengan kita. Iya. Ya, kalau itu prinsip saya sih ya. Malah kita berterima kasih pada dia. Iya. Daripada dia nggak senang tapi dia diem, kita kan malah bingung nih. Malah bingung. Suka nggak ya orang ini gitu kan? Malah bertanya-tanya gitu, Bu. Orang ini kok nggak ngomong, tapi kok kayaknya nggak pernah dipakai ya, kan gitu ya. Iya. Apalagi kita ketemu tiap hari, Bu ya. Jadi kan bingung kalau kayak gitu. Iya, nah itu ya dengar, aduh susah nih ya kalau kita ketemu orang yang mungkin oke-oke aja gitu ya. Tapi kita lebih bagus lagi ketemu orang yang mungkin bisa memberikan saran kepada kita ya, Bu ya. Nah itu ya yang mana Ibu Rini ya terbuka terkait dengan hal itu semua dengar ya. Nah, Bu, selama ini perkembangan usaha nih, Bu, dari Ibu sendiri itu gimana dari KMC ini? Apakah memang ada sudah menitipkan gitu kan ke tempat-tempat yang lain, ataukah juga
ya mempromosikan lewat media sosial ataupun segalanya gitu. Apa nih yang ditempuh KMC sekarang? Kalau untuk menitipkan, ada sebagian kami titipkan seperti di Dekra. Dan alhamdulillah kalau ada event-event bukan hanya di Tanah Laut ya, di luar ya. Ini kan lagi ada di MTQ, di Banjarbaru, kemarin ada di Pertasi. Biasanya kita juga ikut-ikut seperti itu untuk memperkenalkan produk-produk kita. Selain kalau kayak untuk di artinya elektroniknya mungkin lebih ke WA ya, pasang status di WA. Di Instagram. Ya, mungkin seperti yang terbaru ya Bu ya, yang mungkin diolah gitu ya di KMC ini. Nah seperti itu ya rekan-rekan, mungkin perkembangan usahanya yang tentunya saat ini sudah ada di Dekra ya kan, dan juga mengikuti berbagai stand di pameran mungkin gitu kan ya Bu ya, atau di lain-lainnya. Nah jadi di acara-acara juga ada yang mungkin digandeng oleh dinas-dinas terkait tadi kata ibunya kan, ada di Pertasi itu kan kemarin acara apa ya, lupa halal bihalal apa kemarin Murah Kata itu ya. Iya, dan terus di MTQ ya kan ikut juga di Banjarbaru malahan ini rekan-rekan ya, bukan di daerah kita ya Bu ya, tapi MTQ di sana juga, dan di luar daerah mungkin dibawa juga ya. Dan kita artinya tidak lupa berterima kasih karena kita sampai keluar itu pasti dinas yang membantu dan mendampingi kita untuk sampai kemana-mana. Iya, makanya kita berterima kasih banget juga Bu kepada dinas-dinas terkait ini, karena memang mereka itu bukan hanya datang sekedar memberi saran, tidak ya, tapi mereka bertindak gitu. Itu yang perlihat Bu ya selama ini gitu kan, dan juga lihat dari kawan-kawan yang datang ke sini, mereka juga suka dengan hal itu karena mereka dibantu terkait dengan perizinan atau yang lain-lain gitu kan. Dan satu juga mungkin ya kalau menurut saya, kadang-kadang ada sebagian orang yang UMKM baru, mereka beranggapan artinya yang dibawa dinas tuh orangnya itu aja, mungkin kadang gitu ya. Tapi kalau menurut saya, itu yang terlihat loh ya Bu. Saya pengen mengganti poksi mereka berpikir seperti itu. Dalam artian seperti ini, sebenarnya kan nggak mungkin nih Mas, namanya dinas nih menelusuri di mana adanya UMKM, tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak memperkenalkan diri, gitu kan ya. Betul Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau orang yang punya anggapan seperti itu salahnya luar biasa. Jadi kalau saya mengenal teman-teman UMKM baru, pasti saya sarankan begini, ayo toh, tolong, ayo toh, saya ajak mau kemana, mau ke dinas Disnagrin, mau ke Kopdak, ayo saya temenin. Dalam artian kita kenalin lo produk saya lo UKM ini. Insya Allah setelah itu mereka pasti akan membelai, kan gitu. Mereka akan menjual karena mereka kenal. Kalau mereka nggak kenal, bagaimana? Percuma aja gitu. Percuma aja kan. Kita jalan sendiri malahan gitu. Lalu saat sudah berjalan sendiri, lalulah ada persepsi yang lain. Nggak dibantu lah segalanya. Padahal kita yang yang terlalu pasif kan. Gitu. Nah itu ya rekan-rekan, nih bagi para pelaku UMKM yang mungkin baru gitu ya di Tanah Laut ya. Nah ini ada saran nih dari Bu Rini ya Bu ya, yang berpengalaman lah gitu kan, ibaratnya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang gitu kan ya. Marilah kita membuka diri kepada dinas-dinas terkait ya kan. Tanpa kita sadari kita perlu bantuan mereka juga ya Bu ya, dalam mengurus apapun itu, perizinan kah ataupun yang lain-lainnya, apalagi di makanan kan ada halal ya kan, dan nantinya nantinya kita mengurus nama si produk ini kan harus di badan hukum ini. Jadi kan nantinya kita perlu bantuan juga. Benar sekali itu Mas. Nantinya kalau kita tidak melek itu semua, nah jadi nanti ada yang diambil nama-namanya Bu. Itu kan biasanya. Benar. Nah, nama-nama kita ini bisa diambil oleh rekan-rekan, apalagi nantinya pas kita booming, ya orang yang menikmatinya. Nah, itu yang susah gitu kan ya. Jadi susah lah gitu kan kalau kita tidak berkomunikasi dengan mereka itu tadi. Ya itu tadi intinya komunikasi yang baik ya. Benar sekali. Itu berarti dasar awal ya Mas. Iya, dasar awal gitu kan ya Bu. Apapun itu pastinya komunikasi yang baik. Oke, nih Bu, apakah sudah mungkin nih ada keinginan nih bergerak untuk membuat sebuah toko atau cabang lah gitu kan ya dari Ibu sendiri untuk memperluas dagangannya ini gitu, atau si sacirangan ini? Kalau sampean berkata keinginan, besar sangat. Besar ya Bu ya. Tapi kan mungkin kita terkendala dengan modal, kita terkendala dengan, karena kan untuk membuka toko itu
Banyak ya, Bu, ya. Banyak sekali, dan namanya toko otomatis itu kan modal yang berdiam. Artinya dengan membuat tokonya tadi gitu, berarti kita perlu modal yang luar biasa. Tapi ini kami saya sendiri alhamdulillah dikasih izin teman-teman sebagai ketua GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional Tanah Laut. Jadi kemarin kami mencoba mau bekerja sama dengan Bumdesma Tirtajaya. Dia membuka toko oleh-oleh di depan Kompi. Di sebelah masjid ya. Ada yang tulisannya toko oleh-oleh. Dan saya pun mengajak teman-teman ini di sini semua, monggo ayo semua UMKM, mau bentuknya makanan, mau bentuknya sesirangan, mau kerap atau mau apa aja, monggo silahkan dititip ke situ. Dalam artian kita membuka tempat, menerima tempat untuk teman-teman UMKM semuanya agar bisa menitipkan barang di situ. Di situ ya, Bu ya. Iya, saya lihat kemarin itu ada di story-nya Ibu Kokom. Iya, betul sekali. Jadi di story-nya Ibu Kokom itu banyak tuh. Wah, ini banyak nih. Kata saya ada ikan ya kan, teman tuh. Ikan yang asap itu dan juga snack-snack ya kan di sana ya kan. Ini masih permulaan ya rekan dengar. Jadi bagi kalian yang mungkin mau menitipkan di sana silakan ya, Bu ya. Betul sekali. Di mana nanti, Bu? Di Kompi ya? Dia depan Kompi. Depan Kompi rekan dengar. Nah, jadi ini hal yang baru juga nih di sana gitu kan. Jadi kalian bisa menitipkan di sana gitu kan, tentunya mantap juga ya, Bu ya, karena nantinya orang bisa mampir ke sana kan, ini kan sebagai oleh-oleh juga dari tanah laut. Kita buka tempat untuk ajang promosi kan di situ jadinya. Ya, ini bagus nih rekan dengar ya. Jadi buat kalian semua yang mau menitipkan langsung saja mungkin hari ini atau besok ya, terserah ya. Siapkan aja barang-barang yang ingin dititipkan di sana. Diterima terus ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, pokoknya diterima terus ya. Cari aja di sana Ibu Rini atau ibu-ibu yang lain pastinya ada. Silakan ya. Mau menghubungi Ulun bisa, mau hubungin langsung ke Ibu Kokomnya juga boleh. Dan insya Allah teman-teman GKN semua sudah bekerja sama di sana ya. Untuk teman-teman semua ya, khususnya untuk teman-teman yang baru, mungkin mereka masih bingung nih kemana cari tempatnya untuk mempromosikan. Ayo monggo kita bareng-bareng di situ. Selain di Dekra juga ada ya, di situ juga ada. Monggo silahkan. Iya, gratis kan, Bu? Gratis sekali. Iya, itu pada intinya kan untuk menitipkan di sana gitu kan ya. Oke, itu ya rekan dengar untuk terkait dengan keinginan yang lain-lainnya yang untuk memperkembangkan usahanya gitu ya, untuk memperluas usahanya dan juga memperkenalkan terkait dengan produk-produknya gitu ya. Oke, Bu, ini kan pastinya di Sasirangan KMC ini memerlukan banyak orang nih kan. Nah, jadi apakah juga mungkin nih di tempat Ibu ada memberikan pelatihan kepada warga masyarakat sekitar gitu kan di desa Ibu gitu kan, atau kan mungkin ada juga sudah melatih di daerah-daerah lain gitu, Bu? Alhamdulillah kemarin yang baru aja KMC diberi penghargaan yang luar biasa oleh SMP 3 Plehari. Karena kemarin betul sekali, beliau memanggil kami untuk membantu mereka untuk pelatihan anak-anak kelas 7 kalau nggak salah kemarin ya. Prakarya atau kewirausahaan nih, Bu? Mata pelajaran kan? Itu apa kemarin ya nama programnya? Apa? P3K kalau nggak salah. P3K. Kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah ya. Jadi disuruh ngasih pelajaran ke mereka dan alhamdulillah selesai. Dan kemarin di Hari Pendidikan Nasional Libertasi, barang mereka sudah dipamerkan dan mereka dapat juara 2 kalau nggak salah. Wah, mantap nih rekan dengar. Wah, mantap nih ya. Jadi SMP 3 nih juara 2 ya, Bu ya. Nah, itu hasil ajaran Ibu Rini. Saya dan teman-teman. Nah, jadi apapun itu rekan dengar, apalagi anak-anak siswa gitu ya, Bu ya. Pastinya mereka ini sangat antusias lah gitu kan dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan gitu mereka ya. Bisa lebih kreatif. Ya pastinya, Bu, karena kan anak-anak muda pasti gitu ya. Mereka lebih kreatif. Mungkin kita ngelajarinnya seperti ini, mereka punya inovasi baru yang kadang-kadang malah baru kita temukan setelah berada bersama mereka. Oh, ternyata kalau seperti itu hasilnya bagus ya. Kadang-kadang mikirnya gitu, kan belum pernah mencoba ini ceritanya. Lalu datang mereka mencoba seperti ini.
oh ternyata seperti ini bagus ya. Tapi kan ceritanya kita mau ngomong gitu malu nih ya. Iya. Jadi diem. Tapi dalam hati aja nih. Dalam hati aja. Oh bagus. Berarti bisa dipakai di cara gitu. Iya. Kadang-kadang tanpa kita sadari ya Bu ya. Kita pun dapat ilmu dari mereka-mereka. Jadi dapat apa ya, tambahan anu lagi nih buat di KMC nih gitu kan ya, rekan-rekan ya. Nah itulah mungkin ya kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang mungkin banyak itu tadi Bu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang memang bisa kita aplikasikan kepada tempat kita lah, di tempat kita gitu kan sekali. Ya. Termasuk ibunya tadi rekan-rekan ya. Ternyata dari ibaratnya mengajar bersama kawan-kawan dapat inspirasi di situ ya kan, yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin punya basic atau keilmuan terkait dengan hal ini ya kan, silakanlah berbagi gitu ya Bu ya. Yang mungkin nantinya kalian juga dapat timbal baliknya dari itu semua. Betul sekali. Seperti itu rekan dengar ya. Oke, nah itu ya, memberikan pelatihan kepada siswa ya Bu ya selama ini ya Bu ya. Nah, mungkin juga ibunya bekerja sama nih buat baju-baju siswa mungkin Bu, atau gimana nih Bu? Kalau langsung enggak sih, cuma ada beberapa sekolahan yang dalam artian orang tua murid sih. Biasanya kalau baju-bajunya sudah itu sering sih pesan ke tempat kami. Habis itu kayak guru-guru untuk seragam biasanya kan gitu. Alhamdulillah ada aja Bu ya. Nah, jadi motif yang Ibu pakai nih, apakah mungkin motif tanah laut ya, yang anggrek, jagung dan juga kijang, apakah di tempat Ibu ada yang lain gitu Bu? Kalau motif itu umum sih ya, tergantung pesanannya konsumen. Mereka maunya motif seperti apa, insya Allah kami bikinkan. Tapi kami pun menyampaikan kepada konsumen, namanya sasirangan itu sesuatu hal yang manual. Jadi kalau untuk seperti pabrik yang kita mencetak betul-betul 100% mirip, mungkin ada kesusahan di situ. Tapi kami berusaha paling enggak 99,999 lah kemiripannya kan gitu dengan pesanan konsumen. Pesanan ya, sesuai dengan pesanan ya rekan dengar. Jadi terkait dengan hal kemiripan itu tadi ya sudah Ibu disampaikan Ibu Rini ya, 99,99 gitu. Pokoknya terima bersih aja deh gitu kan ya. Iya, jadi kalian tinggal nunggu aja gitu kan. Paling lambat berapa Bu sih? Berapa hari gitu untuk pemesanan atau juga penyelesaian yang diolah di tempat Ibu nih di Sasirangan KMC ini? Biasanya kalau untuk pemesanan itu lebih banyak ke konsumen juga ya. Misalnya mereka pesen, Bu saya pesen 20 potong, misalnya 10 hari selesai nggak? Kadang-kadang gitu. Berarti kan kita lebih mendulukan, oh iya 10 hari selesai. Kadang-kadang kan maka dari itu saya lebih sering bertanya kepada konsumen, ini minta cepat atau enggak gitu kan. Kadang ada yang konsumen memang santai aja Mbak. Santai aja Mbak. Jadi kalau yang santai berarti kalau saat ada pesanan yang cepat, bisa dong kita dulukan yang itu. Gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin satu, insya Allah dalam waktu 2-3 hari selesai. 2-3 hari sudah selesai. Itu kainnya aja ya? Karena kan kita yang bikin lambat itu di jelujuran. Nah itu yang susah ya rekan-rekan dalam mengolah sasirangan ini Bu ya, dan juga yang lain-lainnya lah gitu kan ya. Kalau untuk satu ya bisa ya beberapa hari gitu ya Bu ya. Tapi yang banyak kan ya insya Allah kalau ada pesanan yang mungkin bisa diperlambat itu yang didulukan gitu ya. Oke gitu ya. Nah di tempatnya Ibu di KMC ini, Bu KMC ini di mana sih sebenarnya Bu? Di Desa Martadah Baru. Oh Martadah. Di RT 10 di Dusun 3. Martadah Baru ya, Dusun 3 ya. Wah ini nih banyak di sana rekan-rekan. Jadi terpusat ya di Martadah ini gitu kan, ada di tempat ini, ada di tempat itu gitu ya Bu ya. Ada 6 pengrajin. 6 pengrajin. Di Martadah Baru. Ini sering kolaborasi nggak nih Bu? Biasanya kan kolaborasi nih sama kawan-kawan nih, kalau banyakan nih tempat ini gitu. Bisa. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman dapat pesanan sampai tidak mampu untuk mengerjakan, biasanya kan mesti kita punya grup ini kalau di desa nih ya, ceritanya grup pengrajin. Grup pengrajin ya. Jadi di situ tuh artinya kita berbagi info. Ini ada pesanan sekian nih, nah mintanya sekian. Siapa yang bisa bantu gitu kan? Pernah kami mengalami seperti itu. Dan bisa juga kadang-kadang konsumen yang mintanya cepet. Ada nggak motif sama 15 lembar mungkin? Itu kan kita pasang nih di grup. Siapa yang punya motif sama 15 lembar? Jadi walaupun kita sama-sama pengrajin, tapi kita tetap sama-sama berkomunikasi dan menutupi itu tadi, menutupi kekurangan dan kelebihan.
Iya, ya jadi komunikasi lagi nih rekening Iya, ya. jadi komunikasi lagi. Iya, jadi ibaratnya sudah ada tergabung lah ya rekeningnya di desa itu gitu kan Iya, ya, grup WA itu sangat penting loh rekeningnya untuk iya. mengolah grup ini ya kan, apalagi di desa itu ada, kampung sasirangannya lah gitu Iya, ibaratnya gitu ya, alhamdulillah sama alhamdulillah. Bapak Bupati Mhm. sudah artinya sudah disebut sebagai Kampung Sasirangan. Desa berciri khas ya Bu ya, atau Iya, gimana ya? desa berciri khas Sasirangan Itu gitu. ya rekeningnya jadi Sasirangan itu sudah terpusat di sana gitu Iya, kan ya, benar sekali. untuk kampungnya tapi di Tanah Laut banyaknya juga ya di Banyak, daerah-daerah lain nggih. gitu kan, cuman kalau dipusatkan di situ gitu Betul. ya. Mungkin karena dari awal adanya Mhm, Sasirangan di Tanah Laut, iya, mungkin dari Desa Martada nama Baru tadah mungkin baru, ya. Jadi istilahnya disitulah awal menetasnya Sasirangan. mhm, Dan setelah itu alhamdulillah pengrajin desa Sasirangan di situ membagikan ilmunya ke desa-desa lain mhm, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali sudah di Tanah Laut banyak pengrajin Bu ya Sasirangan. pengrajin Iya. ya, ini kemarin ada berapa ya Ibu itu, lupa ulun sudah berapa banyaknya gitu ya, ada Oke. 30-an ada belum Bu? Ada Ada sudah. ya Bu ya? Oke. Nah, mah banyak benar lah. Jadi ada dari ujung ke ujung itu ada Bu ya, dari Alhamdulillah. Bumi Makmur sampai Kintab itu Pak ada sudah ya. Nah, Alhamdulillah. jadi dengan karya-karyanya masing-masing tentunya sudah mengembangkan sayap sekarang ini rekan dengar ya, alhamdulillahnya gitu kan ya dari ujung ke ujung ini gitu kan. Dan ini nih Bu, ini kan di tempat Ibu ini kan banyak nih. Nah, jadi bagaimana nih menghadapi kompetisi lah gitu ya, kompetisi mengingat pengrajin sasirangan ini yang semakin banyak gitu kan, yang tentunya semakin hari itu semakin banyak juga inspirasi-inspirasi mereka dapatkan gitu. Nah, itu gimana dari Ibu? Mungkin apa ya? Hmm. Artinya kalau untuk mengembangkan kreativitas pasti Mhm, dalam artian kita mencoba untuk meningkatkan kualitas produk. mhm, Itu kan pasti karena kadang-kadang kualitas produk tuh pasti jadi mhm, apa ya? Nilai utama bagi mereka-mereka, bagi mhm, konsumen-konsumen yang mau cari. mhm, Setelah itu ya kita kembalikan ke komunikasi itu tadi. mhm. Kadang kan kayak gitu. Iya, iya. Kadang nih orang kalau sudah merasa enak komunikasinya, Mhm. udah ngerasa enak nih pesennya, kan kayak Pesannya gitu, iya, udah ngerasa biasa pesan di situ biasa lagi. pesen di situ, itu kan Heeh, juga mempengaruhi. iya. Dan yang terakhir kalau bagi saya yang membuat kita artinya legowo aja lah. Mhm. Allah itu tidak akan pernah menukar rezekinya. Iya betul, Bu, Kan heeh, gitu. Jadi heeh. kalau memang sudah itu rezeki kita, walaupun bagaimana nanti kembalinya ke tempat kita kan gitu. Mhm, iya. Jadi artinya kalau memang toh teman yang banyak pesanan, Pesanan, mhm, itu memang rezeki dia kan iya, gitu. Kalau ulun yang seperti ini, mhm, mungkin ya memang segini, mhm. mungkin tidak lewat ini ada di Ada lain, di kan lain. gitu. Iya, heeh, betul betul betul. Wah, ini mantap nih. Jadi nanti ya dengar ibaratnya kawan yang banyak ya kan, kawan kewalahan bisa ke Iya, tempat ibunya gitu kan, ya bisa. berbagi rezeki tadi gitu kan, Bu, Betul, ya. betul. Nah, apalagi, kita di suatu usaha sendiri gitu ibaratnya bisa apa ya, memakai jasa-jasa kawan-kawan di tetangga itu memang juga hal-hal yang bagus loh rekan dengar gitu kan Iya, ya, untuk menaikkan, apa ya, penghasilan mereka lah gitu Bu ya. benar sekali. Nah, apalagi kan di Martada Baru biasanya ibu-ibu kan kalau nggak ngantar anak sekolah atau di rumah aja gitu kan ya, atau Oke. nderes lah gitu kan Iya, ya, benar. daripada nganggur kan baik itu Iya, tadi benar benar. sasirangan, heeh. Benar, di Martadah Baru itu, usahanya lebih banyak ke tani. Mhm, Jadi ibu-ibunya lebih banyak yang menderes tadi ceritanya mhm, untuk cari getah, ke mhm, sawit. Itu kan tidak sehari full mereka di ladang. iya, mhm, Jadi masih banyak sisa waktu mereka. mhm, Jadi alhamdulillah sejak adanya, eee, pengrajin sesirangan yang lumayan di Desa Martada mhm, Baru, itu membantu sekali untuk masyarakat di situ. iya, Jadi mereka alhamdulillah untuk menjelujur, walaupun dengan hitungan nominal yang tidak seberapa, mhm. tapi sudah membantu sekali untuk mereka-mereka. Ya paling tidak menambah ekonomi di Betul rumah lah gitu ya, Bu, sekali, ya, paling heeh. nggak ya untuk jajan-jajan Jajan-jajan, anak, ya nggih. sekolah gitu kan, ya Betul lumayan gitu sekali, kan, lumayan. heeh. Dan nunggu karet kan biasanya seminggu Heeh, sekali, nah gitu kan. dan kadang-kadang saya berpikir, Mhm, ini saya ini, memberi jahitan ke mereka-mereka ini, mmm, jelujuran ke mereka ini, mungkin ada sisi negatifnya. mhm, Jadi kan akhirnya mereka menggibah berjamaah.
Iya. Sambil duduk-duduk, Duduk-duduk. ngerumpi. Ngerumpi. Tapi kan ada hasilnya, dapat Hasilnya, uangnya. dapat duitnya gitu kan ya. Oke. Itu positifnya loh, Bu. Itu positifnya. Dapat Kira uangnya. kira saya negatifnya tadi. Enggak, negatifnya yang rumpi tadi. Oh, ngerumpi tadi. Iya, tapi dari situ. Positifnya dapat duit tadi ya. Iya, gitu ya rekan dengar. Oke, jadi ibaratnya satu usaha itu harus ada dampaknya ke orang lain, baik itu di sekitar kita ya Bu ya. Iya. Nah, kalau bisa gitu kan ya. Nah, ya itu Ibu sudah maksimalkan kepada para kawan-kawan yang ada di Betul sekali. tetangga itu tadi rekan dengar yang mungkin kesehariannya ya lebih di rumah gitu kan ya, daripada nganggur, pada ngerumpi baik menjelujur atau apa ya, bola meriasnya atau gimana gitu kan ya. Ya, betul. Kami pun kalau untuk melukis itu ada, saya punya teman di sebelah. Dia pintar untuk menggambar, jadi dibantu juga untuk melukisnya. Habis itu untuk mewarna kadang-kadang saya juga nggak sanggup untuk sendirian, dibantu juga. Jadi alhamdulillah masyarakat di sekeliling itu sudah mendukung luar biasa dengan adanya sesirangan di desa kami. Oke, jadi ada apa ya? Ada kegiatan tertentu lah gitu kan ya. Jadi di tempatnya Ibu ini ada yang mewarna gitu ya Bu ya, ada yang menjelujur gitu kan, ada yang melukis tadi gitu ya. Jadi ada berbeda-beda ya orang-orangnya gitu kan Bu ya, membantu ini tadi rekeningnya. Jadi di mana kebisaannya disitulah dipakainya gitu kan. Iya gitu ya rekeningnya. Jadi pekerjaan itu bisa cepat dengan dikerjakan itu tadi dengan masing-masing tadi gitu ya. Oke, ini mungkin apa nih Bu yang menjadi andalan gitu di KMC ini, Sasirangan KMC ini sehingga lebih banyak diminati masyarakat gitu, apalagi para pelanggan nih, yang menjadi bestseller banget lah gitu kan ya, atau apa gitu. Mungkin dari segi pewarnaan ya. Oh, pewarnaan ya. Dalam artian kami bisa menyampaikan kepada konsumen bahwa insya Allah kalau pewarnaan kami usahakan tidak luntur. Dan warna itu mungkin kalau untuk pencucian pertama, kedua itu luntur, memang masih ada sisa-sisanya, tapi itu hanya di air dan tidak mempengaruhi di warna baju lainnya. Oh gitu ya. Jadi dia memang ada sisa luntur, tapi kan memang hanya di air aja, nggak kena walaupun dicuci bareng-bareng nggak jadi masalah. Nah itu yang dilakukan orang awam biasanya Bu, yang mungkin tidak tahu gitu kan. Memang jadi insya Allah dan kalau kami kadakan event atau ada apa kan mesti ini konsumen tidak satu dua yang selalu bertanya, ini luntur nggak sih? Kan gitu. Itu sebenarnya tantangan yang luar biasa bagi kami pengrajin kan kayak gitu. Artinya kami pengrajin sudah berusaha bagaimana caranya supaya pewarnaan ini tidak luntur, tapi kadang-kadang ada dari 1-2 orang mungkin yang agak sedikit teledor dari pencucian itu mempengaruhi semua pengrajin. Oh gitu ya. Waduh susah juga Bu ya kalau ada yang teledor ini ya Bu ya. Makanya ini perlu pengawasan juga nih dari Ibu ternyata ya di dalam pengolahannya ini tadi ya Bu ya. Oh gitu ya pendengar. Karena ya itu tadi kalau orang awam gitu kan yang mencuci ya langsung ditumpuk-tumpuk gitu ya Bu ya. Nah ternyata jar luntur warnanya. Nah ini nih berdampak juga yuk lawan ini ya. Nah, padahal nggak apa-apa ya. Kebetulan nyucinya bareng baju putih. Iya, baju putih lagi. Wah, susah nih gitu kan ya. Berubah warnanya. Lalu ada persepsi yang lain gitu kan. Nah, itu yang mungkin kita hindari ya, Bu ya, selama ini gitu. Nah. Dan akhirnya pernah juga saya dapat konsumen dalam artian, saya nggak seneng pakai sesirangan. Kenapa Bu? Karena luntur. Habis baju ulun semalam berubah warnanya. Ada. Pernah saya dapat konsumen seperti itu. Jadi kita itu tantangan yang luar biasa menyampaikan ke mereka bagaimana caranya bahwa sebenarnya tidak semua sesirangan seperti itu. Iya, tergantung juga dari pewarnanya juga ya Bu ya, dari hasil-hasilnya itu ya Bu ya. Nah, jadi kan kalau kemarin itu kan ada yang datang ke sini pengrajin sasirangan, ulun tuh sudah mesan warna itu tuh bawang sudah ya, supaya kada luntur ya. Nah, jadi ulun ada nukar kain ini ya supaya dingin atau segalanya gitu kan. Nah, jadi ulun sudah stok di situ aja, kadang nukar di lain lagi ya. Karena kan kebanyakan ya orang awam tadi pambuai, jadi kan ada yang luntur ya atau segalanya ya lalu protes lah dulu ya gitu. Nah, itu ya mungkin kendalanya gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya dari situlah kita tahu ya dengar bahwa ini nih harus
Tekan kan warnanya ini nih gitu kan, supaya kada luntur nih kayak apa caranya bener gitu kan. sekali. Jadi harus ada apa ya lah, dilihat bujur-bujur lagi dalam segi pengolahannya gitu kan ya. Untuk pencucian di akhir, saat kita mau finishing, mungkin tuh kita sendiri pun harus yakin bahwa ini Kada luntur aman lagi sudah nih. untuk konsumen gitu. Kada luntur lagi nih ya lo. Jadi sudah nyaman lah gitu kan. Apalagi kan Bu, biasanya lunturnya tuh kan kada di sini-sini aja gitu kan, di lehernya ini kan biasanya di lunturnya di situ. Nah, itu yang mungkin para orang-orang nih, nah jarang loh nukar di situ gitu kan, ibaratnya kayak itulah Bu. Nah, jadi kada ada di baju aja di sini aja lunturnya, padahal di sini digosok-gosok aja. Nah, aja. Padahal kada tahu dioles-oles saja gitu nah Bu. Biasanya kan di gitu nah Bu. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Oke, jadi buat kalian semua yang mungkin baru beli ya itu wajar lah 1-2 itu kan luntur gitu ya. Tapi kalau lawas-lawas kelawaan, insya Allah kada gitu ya. Dan proses perawatan itu mempengaruhi juga. Dalam artian kadang-kadang kan ada ini orang yang nyuci, menjemurnya di tempat terbuka yang panasnya luar biasa, itu kadang baju biasa aja ubas, apalagi sasirangan gitu kan ya. Berarti tapi kalau menurut saya mungkin orang-orang sekarang nggak seperti itu karena sudah pakai pengering, paling tempatnya itu juga sudah aman lah, kena angin aja, sudah kering lah ibaratnya gitu kan ya rekan-rekan. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan, karena di sini juga namanya kreatif ya, pastinya ibunya kreatif juga ya gitu kan ya, insya Allah ya. Oke, nih kita Bu dalam penjualan nih mungkin ya di kesempatan pagi hari ini itu bisa menghasilkan berapa banyak sih ya dalam satu olahan itu Bu, dalam kesehariannya gitu kan bersama kawan-kawan mungkin, atau terjualnya berapa dalam sebulanan ini gitu. Mungkin area lebih ke omsetnya per bulan gitu ya bisa kalau boleh dibeberkan Bu. Kalau untuk mengatakan kalau omset mungkin lebih rahasia gitu. Lebih rahasia, iya. Habis itu kalau untuk artinya dalam 1 bulan mungkin kalau sampai 50-60 potong kain ya. Oke. Mungkin sudah selesai ya, iya 50 sampai 50-an ya tadi Bu ya. 50 potong kain ya, itu dalam sebulan. 1 bulan ya rekan itu insya Allah selesai aja gitu kan ya. Tergantung requestan kalian juga. Kalau requestan kalian banyak gitu ya, lebih banyak lagi nih potongan ini yang dijual gitu Bu ya. Oke, kalau bentuk baju Bu ada Bu di tempat pian Bu? Ada ya. Kadang konsumen memang ada juga yang minta langsung sama jahitnya bisa Bu. Bisa ya di tempat Ibu ya. Mungkin gini Bu ya, Mas ya, dalam artian kita banyak masyarakat yang bisa. Jadi kalau memang berkata ini langsung sejahitnya bisa karena kan memang di desa kita penjahit pun banyak. Banyak ya. Wah, lumayan ya. Jadi kita bawa mereka kan gitu, kita bawa ini jahit tempat orangnya ini dengan harga mungkin kalau namanya di desa ada ya kurang-kurang dikit gitu, kawajan nawar-nawar dikit kita dikit. Iya, menjadi kota kita paling situ Bang sudah mentoknya kau lagi dah mana aja apalagi itu pouring ya segalanya gitu kan. Pasaran sudah situ ya. Pasaran sudah aja. Nah, menjadi desa nih kita kau aja tukar payolah lebih dikit atau kurang sedikit kau aja. Nah, gitulah rekan dengar. Jadi kalau kalian mau langsung jahit ya insya Allah ada di Martadah baru ini gitu kan ya. Nanti Ibu Rini yang akan mengantarkan ke sana atau Ibu Rini juga yang langsung mendatangkan ke tempat ibunya gitu kan. Jadi sekalian ukur badan kalian seperti apa maunya gitu kan ya. Kalau laki-laki sih enak, tapi kalau perempuan itu yang agak-agak susah gitu ya kan. Harus kadang minta bawa pas press kayak gitu. Pas press lagi. Nah, itu yang susah biasanya pula. Pas press ini gitu kan ya. Jadi mencocokkan badannya, ukurannya tadi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kalau langsung mau jahit silakan gitu ya. Bu, kalau harga Bu di tempat pian berapaan Bu? Harga untuk katun satin sekitar 130. 130 katun satin ya. Kalau yang lain? Kalau sutranya 350. Sutranya 350 ya. Ini sudah mentok ya? Atau maksimalnya 350 atau lebih nih?
Mungkin lebih ke pribadi nanti ya. Ya, oke. Biasanya kalau pesan dalam jumlah banyak, mungkin kita bisa lah artinya kasih harga miring ya. miring untuk mereka. Oke, jadi seginilah gitu ya rekeningnya. Jadi 130 ya. Atau 350.000 ya. Ini untuk kainnya aja gitu, Bu. Kainnya. Nah, kalau langsung dengan jahit-jahitnya tadi gitu, Bu. Kalau langsung aja tergantung bentuk sih, Mas. Kadang-kadang kan memang ada yang terlalu gaun perempuan yang lebih mungkin lebih rumit. Itu biasanya kami kembalikan lagi ke penjahit. Jadi berapa? Jadi kami pluskan lagi dengan jahitannya. Jadi kalau misalnya 130 kain, mungkin mereka hanya bikin hem biasa dengan harga 70-80, kami tambahkan dengan harga itu. Oh, harga itu ya. Nah, jadi kalian deal-dealan aja rekening nantinya ya kan sama Ibu Rini dan juga para penjahitnya gitu kan ya, harganya mau berapa segitu gitu kan ya. Nah, gitu nego-negoannya lah gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi 130 sampai dengan 130 itu tadi katun satin ya. Betul. Nah, kalau sutra kainnya tadi adalah 350.000. Itu untuk kainnya saja rekening untuk untuk menjahitnya beda lagi ya. Nah, jadi kalian bisa berkomunikasi lagi dengan Ibu Rini atau juga penjahit yang ada di Martadah sana gitu kan ya. Kalian maunya bentuknya seperti apa gitu kan. Karena bentuk itu rekening bisa mempengaruhi harga juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau boleh pesan Bu, kalau ada tanya-tanya nih ke Pian, apa aja yang ready mungkin bisa ada yang dihubungi gitu Bu, di nomor HP-nya gitu. Oh, kalau mau pesan bisa hubungin kami ke nomor HP 0853 3247 4556 ya. Ini WA ya juga ya? WA dan nomor biasa, nomor itu aja. Oh, nomor biasa. Untuk sosial medianya? Sosial medianya bisa lihat di Mulia KMC. Mulia itu untuk Instagramnya. Mulia KMC ya? KMC. Oke, itu Instagram. Kalau Facebook? Facebooknya Rini Yulianingsih. Rini ya? Rini Yulianingsih. Oke, nah jadi situ ya rekening. Kalau kalian mau pesan atau mau lihat story ibunya terkait dengan apa yang terbaru gitu kan, silakan dihubungi di 0853 3247 4556 gitu kan ya. Dan juga Instagramnya yaitu Mulia KMC ya, dan Facebooknya Rini Yulianingsih. Cari aja di situ ya. Nantinya ada gambar-gambar sasirangan, iya tuh sudah. Oke, nah jadi mungkin Bu, adakah kendala nih selama ini yang mungkin dihadapi Bu? Kendala pasti ada. Kendala itu ya kalau untuk kita yang baru berkembang otomatis di pemasarannya. Oh, pemasarannya ya. Karena hal yang sangat susah untuk menyatakan ke konsumen bahwa kita pun punya produk, insya Allah tidak kalah nih dengan teman-teman yang lain ya. Tapi kadang-kadang merek itu susah, kalau sudah mereknya terkenal kan kayak gitu, susah banget untuk. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita bisa ya gitu ya Bu ya. Pokoknya yakin aja dulu ya. Yakin aja dulu. Pokoknya itu pokoknya jangan malu-malu deh pokoknya nawarin, "Ih lo punya saya," gitu ya. Kita harus itu promosinya lebih gercep ya Bu ya. Nah, dari awal sampai dengan sekarang itu harus lebih dimaksimalkan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita sudah pakai baju itu pun kita sudah mempromosikan. Nah, ini nih ulun bagus banget nih kayak dia kawan. Biasanya kan gitu pula. Ini uluhan seorang nih ya. Karena ulun pesan lah ya. Wah, nyaman banget gitu. Bisa besok pesan dengan saya. Insya Allah Bu. Ya kalau mau saya bikin baju lagi gitu ya. Nah, oke. Dan ke depan nih, adakah ingin inovasi lagi gitu Bu? Ataukah adakah hendak berbeda dari kawan-kawan yang lain gitu? Yang jelas yang sangat diinginkan berkembangnya usaha. Pasti. Jadi lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dan ingin sekali kalau bisa pengen juga ibaratnya kita sampai go internasional, sampai keluar. Alhamdulillah ulun kemarin ikut kurasi di Sarinah. Jadi barang kami juga ada di Sarinah untuk bandara di sini. Dan kemarin waktu kami ikut kurasi yang untuk di Jakarta, untuk di Juanda, alhamdulillah kami lolos. Itu yang impor lah Bu?
Aku Di kurasi bandar BI. yang di BI kemarin alhamdulillah kami lolos juga baru Oh, tahun lagi. tadi ikut, nggih. Kalau yang di Kurasi Sarinah Jakarta, alhamdulillah produk kami pun ada di sana. Di sana juga ya. Nggih. Ini produknya aja loh dengar, cuman kalau brandnya itu kita nggak bisa biasanya ya, Bu? Enggak, kalau di Sarinah tetap brandnya, Tetap ya. nggih. Jadi kita tetap boleh pakai stiker brand kita, Gitu ya. tapi kita tidak boleh mencantumkan nomor telepon dan alamat. Nggih. Oh gitu ya. Karena mereka inginnya pemesan itu tetap di satu pintu. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang pesan ke mereka, itu lewat mereka dan mereka yang menyampaikan ke kami. Oh iya, enak kalau gitu ya. Jadi kada bingung lagi nih cari-cari anunya gitu kan ya. Benar. Jadi brandnya boleh gitu ya kalau di Boleh. Sarinah ini gitu kan ya. Tapi kalau yang BI ini kemarin kan untuk impor ya, Iya, benar. itu kada boleh sama sekali gitu kan, Bu ya. Ya atas nama BI jadinya. Iya kan, gitu kan. Karena kemarin ada yang datang ke sini sudah masuk itu juga gitu kan ya. Orang Takisong, Bu. Oh. Tahu kan? Karena sama juga, cuman tasnya dia pakai tas. Nah, gitu. Oh, ini ada 2 nih. Jadi rekan-rekan yang saya tahu gitu kan yang sudah masuk aku kurasi tadi ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah banget loh, Bu, bisa masuk ini gitu kan. Itu tantangan yang luar biasa ya, yang juga tidak lupa dengan dinas yang menginformasikan kepada kita untuk ikut kurasi itu. Iya. Dan artinya kan namanya kurasi BI itu satu Kalimantan Selatan yang bersaing untuk ikut. Alhamdulillah di tanah laut ada beberapa teman yang sudah lulus. Lulus ya. Nggih, dari Kemarin tuh berapa orang di tanah laut? Ada nggak 20-an atau lebih gitu? Ada, Ada, Bu tapi ya? gabung ya, ada kerapnya, sesirangan, Iya. kulinernya gitu kemarin. Oh, banyak ya berarti, Bu ya? Oh, yang sudah tergabung situ. Kalau nggak salah sekitar 5 orang yang lolos kemarin. 5 orang yang lolos ya. Wah, alhamdulillah loh rekan dengar ya bisa masuk situ gitu kan, Bu ya. Karena memang jarang-jarang orang bisa situ karena persaingannya yang sangat ketat ya seluruh Indonesia kan. Kemana gitu ya. Wah, ini mantap nih. Ini baru tahu juga ternyata Ibu Rini ini sudah masuk juga ke aku kurasi di Sarinah dan juga BI tadi gitu ya. Itu yang mantap nih rekan dengar. Nah, apalagi brandnya juga bisa dipakai gitu kan di Sarinah tadi. Ya tentunya kita bangga lah gitu kan ya produk kita ini bisa di sana diikutkan di sana dan bisa dikenal orang gitu kan ya kalau orang beli gitu ya, Bu ya. Nah, itu ya rekan dengar. Nah, ini Bang juga intinya kalau kita memunculkan diri dan kita mau muncul ke dinas-dinas terkait gitu ya, Bu ya. Karena kan dinas terkait juga yang menghubungkan kan, Bu. Benar sekali, dinas-dinas terkait. Dasar awal itu seperti BI atau seperti Sarinah, pasti kan mereka tuh yang dihubungin dinas. Dinas terkait. Kan gitu. Artinya dalam dinas ada nggak sih UKM di sini kan? Otomatis mereka bertanya seperti itu. Iya. Jadi tidak mungkin nih seperti mereka tuh datang ke rumah UMKM-nya langsung. Nggak ada mungkin, Bu ya? Nggak mungkin, Iya. gitu. Nggak mungkin dia seperti itu kan kalau kita tidak tanya dulu sama dinas gitu kan. Nah, itu ya mungkin ya peran Disnakerin dalam usaha Ibu ya, Bu ya, dan juga yang lain gitu kan ya, baik itu dari segi promosinya lewat berbagai acara event ya, Manunggal Tuntung Pandang ya juga, Bu ya. Nah, dan juga tadi sudah diikutkan di akurasi tadi gitu kan. Nah, itu memang sesuatu yang pokoknya bagus lah gitu kan ya. Nah, yang bisa diikutkan di sana. Wah, mantap nih rekan dengar ya. Ternyata 2 nih yang sudah pergi temui di sini yang sudah melakukan akurasi tadi. Nah, yang tentunya ini bagus lah kalau kita tanah laut ini sudah bisa mengikuti itu, Bu. Iya. Oke, nah harapan ke depan nih, Bu. Ini terakhir nih, kita sudah di hampir-hampir penghujung acara nih. Harapan ke depan apa nih untuk produk Pian gitu kan ya, dan usaha Pian ini gitu kan. Tadi kan sudah ingin bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, ini untuk produknya aja gitu. Untuk produknya kalau bisa pengennya go internasional. Iya, pasti. Itu tadi BI itu sudah mungkin kayak itu tadi dah. Tapi ya kan itu ibaratnya kita menaik tangga masih ada satu langkah lagi yang kita lewati gitu. Iya. Jadi awal dasarnya kita sudah mencoba mendaftarkan ke BI. Alhamdulillah kita lolos kurasi. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan produk kita ke BI agar BI itu merasa oh iya ini loh bisa saya bawa. Seperti itu. Bukan hanya setelah kita lulus kita berdiam diri gitu. Jadi masih ada tantangan lagi setelah kita lulus kurasi. Oke, iya tantangan ke depan ya. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa Pian amin. Ikuti lagi, Bu ya. Dan Pian
dapati lagi gitu kan ya. Mudah-mudahan juga kita berdoalah semua produk IKM yang ada di tanah laut ini bisa go internasional. Inginnya begitu. Ayo kita maju bareng-bareng. Ayo maju bareng-bareng gitu kan. Nah, itu intinya ya. Kita selalu support bersama gitu kan ya. Sekali. Jadi bagi kalian yang baru-baru, marilah muncul gitu ya. Jangan berdiam diri di tempat aja. Marilah kita juga bersosialisasi bersama kawan-kawan gitu kan ya. Ikutilah grup-grup IKM gitu ya Bu ya. Nah, di situ ada informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan terkait dengan perkembangan-perkembangan IKM sekarang ini gitu ya. Nah, itu ya. Oke Bu, terakhir silakan Pian promosikan produk Pian, nomor HP-nya, Instagram-nya apa? Ya, terima kasih Mas. Nama saya Rini Yulianingsih. Saya owner dari KMC Sasirangan. Saya bertempat tinggal di Desa Martada Baru, di RT 10 dan Dusun 3. Saya produksi sasirangan, kondang, sasirangan langsung jadi baju, ekoprint juga ya, wrinkle juga ada. Jadi tergantung konsumen mau pesannya apa. Insya Allah. Dan kalau mau mesen ke Ulun bisa hubungi di nomor telepon 0853 3247 4556. Oke. Instagramnya Bu sudah? Instagram saya Mulia KMC. Facebook saya Rini Yulianingsih. Nah, itu ya rekan dengar. Jadi bagi kalian yang mau beli kain sasirangan ya kan, silakan beli langsung ke KMC Sasirangan KMC ini ya, baik itu saringkel ya Bu ya, apa tuh lagi ekoprint ya kan, dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya ada di situ ya, kondang ada juga gitu ya. Baju kaosnya yang beranu sasirangan ada juga. Pokoknya lengkap lah gitu ya di tempat Ibu ini. Jadi kalian sisa pesan yang mana yang kalian suka, nah ya kalian pilih. Kalau ada gambar-gambar atau motif-motif yang ingin kalian aplikasikan dan juga kalian mau pakai jasa Ibu Rini, silakan juga gitu Ibu. Terima aja, yang penting ya hasilnya tadi 99,99% gitu. Iya, kemiripannya ya rekan dengar. Nah, itu intinya. Oke, terima kasih banget nih buat Ibu Rini yang sudah datang ke sini ya kan, membagikan cerita terkait dengan usaha ini ya kan. Tapi kalau pergi kan ke proses pembuatan ya, dulu kan sudah ada nih proses pembuatan seperti apa, ini sudah apa ya. Mungkin ini kita ke teknisnya yang mungkin terkait dengan perkembangan saat ini aja gitu kan ya. Nah, itu kalau yang lain-lainnya kan sudah ada nih. Nah, oke. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan habis dari ini kita bisa bertemu lagi dimanapun itu gitu kan ya. Mudah-mudahan dapat bersilaturahmi terus pokoknya ya. Oke, mudah-mudahan juga bisa datang lagi ke sini dengan produk-produk yang baru di tahun depan atau beberapa bulan ini lagi ya. Oke, rekan dengar, sampai di situ saja talkshow kami di hari ini di program Pojok IKM. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga menjadi sebuah informasi yang baru buat kalian semua ya kan. Bagaimana cara menjajakan ya kan, bagaimana cara menggandeng kawan-kawan di desa, dan bagaimana kalian bisa menampakkan diri ke permukaan ya. Dan juga tentunya kalian harus bergandengan tangan dengan para pelaku IKM dan juga para pemerintah yang tentunya membawahi dan menaungi kalian di sini ya. Seperti di Snakerin, di Skobdak, dan juga Dinas Pariwisata mungkin ya, dan juga Radio Tuntung Pandang ya. Betul sekali. Oh iya, ini lupa juga ucapan terima kasihnya luar biasa untuk Radio Tuntung Pandang karena hari ini Ulun sudah diundang. Ini promosi yang luar biasa. Terima kasih, dan mudah-mudahan Radio Tuntung Pandang ini nggak kapok nih ngundang Ulun. Enggak Bu, iya kita selalu oke gitu kan ya. Pokoknya siapa yang disarankan oleh Disnakerin kita terima terus pokoknya. Iya, ini kan dari Disnakerin juga nih. Itu salah satu ya. Iya, kolaborasi ini juga nih. Karena kita kenal Disnakerin, akhirnya kita sampai ke sini. Sampai ke sini gitu. Ini komunikasi yang baik lagi. Iya. Oke, itu ya dengar, intinya komunikasi yang baik lah kepada siapapun kalian. Pastinya insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna nantinya ke depannya ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Peri mohon pamit, dan juga Ibu Rini Yulianingsih. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.